Pada hari pembukaan sekolah, negara membagikan hak pemilihan awal berdasarkan prestasi. Ketua kelas peringkat pertama, tanpa ragu memilih rubah perak 9 ekor tingkat SSS. Sedangkan aku yang peringkat terakhir, hanya mendapatkan seekor beruang putih tingkat F. Namun tak lama kemudian, akhir dunia es ekstrim pun tiba. Aku yang mengikat kontrak dengan beruang putih. Berbagi bakat kemampuan tahan dingin milik beruang putih. Sedangkan rubah 9 ekor pilihan ketua kelas belum sempat tumbuh. Sudah membeku mati di hari pertama kiamat. Diliputi rasa iri, ketua kelas bersekongkol dengan siswa lain menyerang beruang putih. Dan merebus daging beruang hotpot di depanku sambil melahapnya. Aku dilanda duka dan amarah. Muntah darah lalu mati di tempat. Saat membuka mata aku kembali ke hari pembagian roh binatang. Aku kembali ke hari pemilihan roh binatang itu. Ketika aku bersiap seperti kehidupan sebelumnya. Untuk menggendong beruang putih, ketua kelas tiba-tiba berteriak, "Liu Ruyan, tunggu sebentar." Terlihat dia berlari ke arahku sambil membawa seekor anak rubah putih. Tanpa penjelasan langsung menyodorkan rubah putih ke pelukanku. Lalu mengangkat beruang putih yang sendirian di dalam kotak. "Liu Ruyan, rubah putih ini untukmu." Aku mau beruang putih. Seluruh kelas tercengang membelalakkan mata. Bahkan wali kelas pun mengernyit tidak puas. Perlu diketahui, rubah putih ini adalah di antara roh binatang yang dikirim kali ini. Yang memiliki garis keturunan paling murni. Konsentrasi darah manusia mencapai 80%. Jauh lebih kuat dibandingkan yang hanya 20%. Dan spesies rendah seperti beruang putih. Guru menasihati Liu Ruyan, memilih roh binatang pendamping seumur hidup bukanlah lelucon. Ini menyangkut batas pertumbuhanmu di masa depan. Liu Ruyan menggigit bibir, dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. Dengan tulus tanpa pamrih Liu Ruyan berkata, "Siswa Xiaoyu lebih membutuhkan rubah putih ini daripada aku." Siswa berprestasi tinggi tak peduli mengikat kontrak dengan roh apapun. Tetap bisa berkembang dengan cepat. Namun bakat kultivasi Xiaoyu biasa saja. Jika masih dipasangkan dengan beruang putih berdarah campuran seperti itu, hidupnya akan hancur. Ucapan Liu Ruyan tersebut memicu tepuk tangan meriah di kelas. Wali kelas pun mengangguk penuh pujian. Liu Ruyan, hal terpenting dalam kultivasi adalah hati Dao. Kamu memiliki hati yang murni dan putih tanpa noda. Meski roh binatangmu sedikit lebih lemah, masa depanmu tetap akan tak terbatas. Lalu dia mengerutkan kening ke arahku. "Kenapa kamu masih bengong? Cepat ucapkan terima kasih pada Liu Ruyan." Aku berkedip-kedip, menyodorkan rubah putih ke depan. "Aku tidak perlu bertukar denganmu. Aku justru menyukai beruang putih itu." Pandangan Liu Ruyan tampak panik sesaat. Pelukannya pada beruang putih semakin erat. "Liu Ruyan Xiaoyu, kamu tidak perlu mengujiku. Aku sungguh tulus ingin bertukar denganmu. Aku tidak termakan sandiwara itu." Aku mendekatinya dengan marah. "Kembalikan beruang putih itu padaku." Belum sempat kata-kata selesai, tangan kananku tiba-tiba digigit sesuatu. Aku menunduk melihat, ternyata anak rubah putih menggigitku. Tetesan darah merah segar mengalir dari lukanya. Anak rubah putih menjulurkan lidahnya, menjilat kulitku dengan rasa geli dan kebas. Aku justru dipilih rubah putih untuk mengikat kontrak. Dan itu adalah kontrak darah hidup dan mati. Para siswa menatapku, mengeluarkan suara cemoohan. Para siswa berkata agar rubah putih dikembalikan pada Liu Ruyan, sambil menyuruhku segera mengikat kontrak dengan rubah putih. Setelah rubah putih mengikat kontrak denganku, ia terhuyung lalu memejamkan mata, dan tertidur lelap. Aku mendengarkan bisik-bisik di sekitarku. Wajahku menahan malu hingga memerah. Mereka tidak tahu bahwa aku benar-benar membenci yang ada di tanganku ini. Setelah dipaksa mengikat kontrak oleh rubah putih kecil, aku hanya bisa menahan tatapan sinis orang-orang, dan kembali ke tempat duduk dengan perasaan tertekan. Hanya aku yang tahu, rubah putih yang tampak sangat diminati ini, setengah bulan kemudian, akan berubah menjadi sebuah heks. Bukan hanya aku yang tahu, Liu Ruyan juga tahu, sejak dia melepaskan rubah putih, dan mulai memperebutkan beruang putih denganku. Saat itu aku sudah tahu, dia sama sepertiku, juga telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan memilih rubah putih. Sedangkan aku hanya bisa mengikat kontrak dengan beruang putih yang tersisa. Tak disangka setengah bulan kemudian, akhir dunia es ekstrim pun tiba. Seluruh dunia terperangkap dalam suhu minus 50 derajat. Rubah putih berdarah bangsawan, dibandingkan roh binatang lain yang darahnya bercampur, membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih lama. Karena itu saat akhir dunia es tiba, ia masih seekor bayi yang hanya bisa menyusu, dan membeku mati di hari kiamat itu juga. Sementara beruang putihku dengan perawatan teliti, telah memasuki masa remaja. Dalam suhu minus 50 derajat, ia berbagi kemampuan bakat tahan dingin denganku, membuatku menjadi orang yang paling tidak takut dingin di akhir dunia. Liu Ruyan menjadi sangat gila. Beberapa kali menggoda beruang putih dan aku untuk membatalkan kontrak, agar menjadi roh binatang pendamping seumur hidupnya. Namun ditolak oleh beruang putih. Ditolak berkali-kali membuat Liu Ruyan murka karena malu. Dia mengatakan pada orang lain bahwa asal memakan daging beruang putih, mereka juga bisa memperoleh kemampuan menahan dingin. Maka dalam sebuah perjalanan mencari perbekalan, Liu Ruyan bersekongkol dengan orang lain membunuh aku dan beruang putih, lalu menjadikan kami bahan makanan mereka. Aku menatap beruang putih dengan cemas.
Di kehidupan sebelumnya aku dan beruang putih sangat dekat. Tak disangka di kehidupan ini, justru Liu Ruyan merebut beruang putih dariku. Aku bisa tidak peduli kehilangan bakat tahan dingin. Aku hanya khawatir beruang putih di sisi Liu Ruyan. Apakah dia bisa makan kenyang dan tetap hangat? Namun kulihat beruang putih juga memutar bola matanya menatapku. Saat pandangan kami bertemu, beruang putih kecil yang ukurannya seperti mainan, tiba-tiba mengedipkan mata 2 kali padaku. 1 bukan 3, melainkan 2 kali. Hatiku langsung dipenuhi rasa gembira. 2 kali kedipan mata adalah kode rahasia antara aku dan beruang putih di kehidupan sebelumnya. Artinya menyuruhku agar tenang. Sekarang dia memberitahuku dengan cara ini, bahwa dia juga terlahir kembali. Memikirkan hal itu aku tak bisa menahan diri. Melirik Liu Ruyan dengan tatapan semoga beruntung. Beruang putih bukan berarti karena terlihat jujur dan polos. Sifatnya pasti tenang dan lembut. Tatapanku berkomunikasi dengan beruang putih dengan cemas. Tiba-tiba disedot oleh sebuah mulut kecil yang hangat. Aku menunduk melihat, ternyata rubah putihku yang selain cantik tak berguna apa-apa. Telah terbangun, sebuah suara yang terdengar angkuh, dan masih kekanak-kanakan pun terdengar. Lin Wan manusia, aku menusuk anak rubah putih dengan tangan yang lain. Apa kamu yang barusan bicara? Anak rubah putih mendengus dengan angkuh, lalu bermalas-malasan membalikkan badan di pelukanku. Aku merasa tidak seharusnya memanggilnya rubah putih. Aku seharusnya memanggilnya yang mulia ratu. Namaku Lin Wan manusia, kalau kamu mau memanggilku ratu. Aku menusuk kepalanya. Dasar bocah kecil, siapa yang mengajarimu sebutan Chunipyu begitu? Di podium, wali kelas mulai menjelaskan cara menggambar formasi kontrak. Kebanyakan hewan kontrak terlahir angkuh. Biasanya manusialah yang lebih dulu mengajukan kontrak. Aku tertegun setelah mendengarnya, kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang berani percaya? Aku malah dipaksa jatuh cinta oleh rubah putih yang mulia. Lin Wan, kenapa kamu mau mengikat kontrak denganku? Lin Wan berkata dengan jijik. Perempuan bernama Liu Ruyan itu bau sekali. Padahal Liu Ruyan adalah bunga sekolah. Entah berapa banyak pria di sekolah mengejarnya sambil bilang dia wangi. Suara Lin Wan yang tidak terima pun terdengar. Itu karena mata mereka buta. Tidak bisa mencium bau busuk jiwanya. Aku bercanda menggodanya. Kalau begitu bagaimana denganku? Rubah putih di pelukanku mengubur kepalanya ke dadaku. Nada bicaranya sedikit tidak wajar. Lumayanlah, manis sampai aku tiba-tiba mengerti. Kenapa Lin Wan memaksa mengikat kontrak denganku? Sepotong kue kecil hendak dilempar ke tumpukan kotoran. Siapa yang tidak takut? Saat sedang bosan, aku menggaruk-garuk telinga rubah putih. Sebentar meremas perut rubah putih. Lin Wan sampai matanya berkaca-kaca karena kesal. Menoleh pergi dan langsung tidak memedulikanku lagi. Saat itu di dalam kelas, Liu Ruyan lebih dulu menyelesaikan gambar formasi kontrak. Wajahnya menampakkan secercah kegembiraan, mengajukan kontrak pada beruang putih. Formasi kontrak menyelimuti beruang putih. Berputar dengan cepat, beruang putih di dalam formasi mengerahkan energi spiritualnya. Diam-diam mengubah 2 goresan pada formasi. Formasi dari kontrak setara biasa, tanpa suara berubah menjadi kontrak tuan dan hamba. Namun beruang putih adalah tuannya. Liu Ruyan adalah hambanya. Itu saat kami keluar untuk berlatih. Aku dan beruang putih pernah bersama, menemukan sebuah formasi di reruntuhan. Tak disangka, kini dipakai beruang putih untuk menjebak Liu Ruyan. Beruang putih yang berhasil berkontrak dengan Liu Ruyan menatapku dengan bangga. Aku diam-diam menyembunyikan tangan di bawah meja, memberinya acungan jempol. Jadi jangan menyinggung orang jujur. Tiba-tiba suara kesal meledak di telingaku. Lin Wan, kamu pria jahat. Aku ini jahat di mana? Aku mencubit pipinya yang lembut dengan santai. Lin Wan, kamu menyentuh ekorku. Lin Wan makin berkata makin merasa tersiksa. Aku menghela napas pelan tanpa terasa. Ini benar-benar putri kecil yang mudah cemburu. Semua siswa di kelas telah selesai berkontrak. Wali kelas membagikan 1 set bahan kultivasi untuk tiap orang. Menyisakan 1 camilan. Sisanya semua diberikan pada Lin Wan sebagai camilan. 19 camilan. Digigit Lin Wan sampai berbunyi krenyes seperti keripik. Bahkan belum sempat keluar kelas, camilanku sudah habis dikonsumsi. Para siswa menatapku dengan pandangan penuh keheranan. Siswa 1 Xiao Yu sudah gila. Perbekalan kultivasi untuk 1 minggu. Dia habiskan semuanya untuk rubah putih. Tadi dia benar-benar mendengarkan pelajaran tidak tahu bahwa siklus pertumbuhan roh binatang biasanya sangat lambat. Jadi saat memberi makan tidak boleh terburu-buru. Camilan yang dibagikan, bukankah terutama untuk kultivasi diri sendiri? Rubah putih berkontrak dengannya benar-benar sia-sia. Bahkan wali kelas pun mengerutkan kening. Wali kelas beberapa siswa harap perhatikan. Jumlah camilan yang dibagikan setiap bulan terbatas. Jika disia-siakan sekolah tidak akan memberi tambahan. Aku menurut dengan patuh. Guru, aku tahu sejujurnya, di kehidupan sebelumnya aku sangat royal pada beruang putih soal sumber daya kultivasi. Biasanya siswa lain membagi 4:1 dengan roh pendamping. Sedangkan aku selalu membagi rata dengan beruang putih. Menurutku karena kami adalah rekan, maka seharusnya 1 orang 1,5. Namun bahkan pada beruang putih sekalipun, aku tidak pernah sebaik ini pada rubah putih. Bukan hanya para siswa mengira aku gila.
Aku sendiri juga merasa hampir gila. Karena aku tiba-tiba teringat, kontrak yang terikat antara rubah putih dan aku, adalah kontrak darah yang mirip kontrak setara. Jika manusia atau hewan mati, tidak akan memengaruhi pihak lainnya. Namun kontrak darah berbeda, kontrak darah hidup dan mati bersama. Jika rubah putih seperti di kehidupan sebelumnya, mati membeku di hari pertama akhir dunia, maka aku juga tidak akan hidup. Jadi bisa dibilang, sekarang nyawa leluhur ini lebih penting dari segalanya. Sisa waktunya, para siswa mencari tempat sendiri untuk berlatih. Aku menggendong rubah putih berjalan keluar. Saat melewati Liu Ruyan, dia tiba-tiba menghalangiku dengan setengah badannya. Liu Ruyan berkata dengan suara yang hanya bisa ku dengar. Aku tahu kamu juga terlahir kembali. Di kehidupan ini giliranku berkontrak. Beruang putih sudah menguasai kemampuan tahan dingin. Aku menyunggingkan senyum. Kalau begitu kamu harus hidup dengan baik ya. Mata Liu Ruyan penuh rasa bangga. Aku sudah memiliki beruang putih. Tentu saja aku bisa hidup dengan baik. Sedangkan kalian berdua, tunggu saja mati di hari pertama kiamat es ekstrim. Rubah putih di pelukanku mengangkat kelopak matanya, menatap malas sekilas. Dia mengangkat pantatnya, lalu melepaskan kentut keras yang sangat bau ke arah Liu Ruyan. Keteguhan di wajah Liu Ruyan langsung runtuh. Dia menjerit sambil mundur beberapa langkah. Liu Ruyan Fang Xiaoyu, kamu sakit ya? Jauhkan rubah bau itu dariku. Aku tertawa kecil, menggendong rubah putih lalu pergi. Memelihara hewan adalah lubang tanpa dasar. Mencari banyak camilan menjadi masalah besar. Sambil mengelus bulu rubah putih aku berpikir. Tiba-tiba teringat sebelum kiamat di kehidupan sebelumnya. Media pernah mengungkap sebuah urat nadi spiritual kecil. Menurut waktu, urat nadi itu seharusnya belum ditemukan orang dan energinya mulai meluap. Aku membawa rubah putih mengemudi cepat menuju urat nadi spiritual. Saat tiba di lokasi perkiraan, aku mendapati Liu Ruyan ternyata sudah tiba lebih dulu. Dia adalah putri keluarga besar. Jaringan dan sumber dayanya jauh di atasku yang rakyat biasa. Aku berdiri di pinggiran urat nadi spiritual. Hanya bisa menatap dengan pasrah. Liu Ruyan membawa lebih dari 20 pria kekar. Menambang urat nadi spiritual. Rubah putih meringkuk di pelukanku. Melihat satu demi satu, batu roh berkilau yang ditambang. Juga menelan ludah dengan iri. Aku menutup mata rubah putih. Jangan lihat lagi anak. Kualitas batu roh di sini buruk. Akan kubawa kamu ke tempat lain mencari makan. Aku menggendong rubah putih sambil menoleh berkali-kali. Terlihat akan menjauh. Tiba-tiba terdengar suara gembira di benakku. Beruang putih Kak Fang, apakah itu kamu? Aku berhenti melangkah. Saudara beruang, kamu sudah bisa mengirim suara lewat pikiran. Liu Ruyan wanita itu menghabiskan banyak biaya padaku. Memberiku sebatang rumput pembangkit jiwa. Membuatku bisa mengirim suara lewat pikiran. Kak Fang, bawa rubah putih mencari tempat istirahat dulu. Camilan sudah digali semua, lalu aku panggil kamu lagi. Selesai berbicara dengan beruang putih di dalam pikiranku. Sadar kembali kulihat wajah besar nan cantik. Wajah rubah, menatapku dengan penuh curiga. Napas hangat menerpa wajahku. Tidak ada bau pesing rubah liar. Malah membawa aroma samar yang sulit dijelaskan. Lin Wan, kamu sedang apa? Rubah putih menatapku dengan tidak senang. Lin Wan manusia, bocah kecil. Perhatikan pilihan kata. Rubah putih mengendus. Nadanya bahkan membawa sedikit rasa sedih. Lin Wan, aku memang tidak salah bicara. Di jiwamu ada bau jantan. Aku mengangkat alis. Hidung rubah kecil ini ternyata cukup peka. Rubah putih terus mengadu. Lin Wan, siapapun yang terikat kontrak darah dengan rubah putih kami. Dialah pasangan seumur hidup kami. Kamu tidak boleh berkencan dengan beruang putih itu. Wajahku sedikit memerah. Bocah kecil, kamu baru umur berapa? Tahu apa itu pasangan? Rubah putih menahan air mata yang hampir jatuh. Mengayunkan cakarnya memperagakan gaya renang katak di udara. Aku memajukan wajahku sedikit, dan membuat ekspresi wajah lucu padanya. Paruh kecil yang basah menyentuh pipiku. Sebelum aku sempat bereaksi, pelakunya sudah cepat-cepat menarik kembali kepalanya. Dia berbisik, Lin Wan, aku sudah menciummu. Berarti kamu adalah pasanganku. Bagian sini sudah kucium. Tidak boleh orang lain menciummu lagi. Aku terpaku di tempat. Sudut bibirku berkedut. Aku malah digoda seekor anak rubah putih. Urusan di sana serahkan pada beruang putih. Aku menggendong rubah putih kembali ke mobil. Tak lama kemudian aku mengantuk. Saat terbangun lagi, hari sudah gelap. Pegunungan liar di luar kota tidak memiliki satupun cahaya. Sekeliling dipenuhi kegelapan yang sunyi. Tepat saat itu, beruang putih juga mengirim pesan padaku. Kak Fang, cepat datang, mereka semua sudah pergi. Aku menjawab iya, menunduk. Aku melihat rubah putih menatapku dengan waspada dan kesal. Aku refleks merasa bersalah. Aku menjelaskan, kami berdua tidak membicarakan hal lain. Rubah putih memalingkan kepala. Rubah putih, jangan jelaskan. Aku tidak mau dengar hari ini. Aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Di bawah tirai malam, aku menggendong rubah putih melangkah mendekati lokasi urat nadi spiritual. Benar seperti yang dikatakan beruang putih padaku. Di sekitar urat nadi spiritual sudah tidak ada orang. Hanya tersisa sebuah formasi untuk menyembunyikan urat nadi spiritual. Rubah putih melihat aku tiba di tempat urat nadi spiritual berada. Walau penasaran kenapa aku datang ke sini,
Tapi karena tadi sudah bilang tidak akan menghiraukanku, sepenasaran apapun dia tetap mengatupkan mulut kecilnya. Aku berjalan mengitari formasi. Tak lama kemudian beruang putih membuka formasi itu, menjulurkan kepalanya ke arahku. Kak Fang beruang putih, cepat masuk ke pelukan. Rubah putih melihat beruang putih bersarang di pelukanku, langsung menyeringai memperlihatkan gigi, menunjukkan ekspresi mengancam dan garang ke arah beruang putih. Aku langsung menutup mulut rubah putih, sambil tersenyum canggung kepada beruang putih. Rubah putih agak nakal. Beruang putih berjalan di depan memimpin jalan. Tidak apa-apa, Kak Fang jangan marahi adik. Mulut rubah putih tertutup oleh tanganku. Namun suaranya meledak gaduh di dalam kepalaku. Lepaskan aku akan menggigitnya sampai mati. Hari ini aku pasti menggigitnya sampai mati. Xiao Yu jangan halangi aku. Aku masih hidup. Sembunyi di belakang manusia itu bukan laki-laki sejati. Lepaskan aku mau bertarung sampai mati dengannya. Aku melirik beruang putih. Aura tajam samar beriak di sekeliling tubuhnya. Aku langsung melepaskan tangan membiarkan rubah putih melompat ke tanah. Rubah putih yang jatuh ke tanah menoleh, menatapku dengan ekspresi tidak percaya, seolah tidak menyangka aku benar-benar melepaskannya. Dengan kecepatan kura-kura 0,008 meter per detik, dia maju ke arah beruang putih sambil menoleh setiap langkah. Akhirnya pada tolehan keempat, dia menatapku sekali lagi dengan ragu. Lin Wan, kamu tidak menahanku sama sekali. Aku melirik kekuatan spiritual di tubuh beruang putih. Beruang putih yang makan camilan sepanjang sore. Energi spiritualnya lebih dari 50 kali lipat rubah putih. Siapa yang akan mati di tangan siapa masih belum tentu. Aku tersenyum menyipit menatapnya. Tidak apa-apa, kalau kamu memukulnya sampai mati. Di hatiku nanti hanya tersisa kamu seorang. Cakar rubah putih mencakar tanah dengan bimbang. Kata-kataku membuatnya agak goyah. Namun dia kembali melirik tubuh beruang putih. Energi spiritual yang membuatnya merasa terancam. Akhirnya dia berjalan terlatih kembali ke kakiku. Lin Wan, sudahlah. Sikapmu mengakui kesalahan kali ini cukup baik. Aku memaafkan pertemuan diam-diam kalian kali ini. Lain kali tidak boleh lagi. Beruang putih membagi camilan Lin Mai menjadi 3 tumpukan. Menyisakan 1 tumpukan kecil untuk dirinya sendiri. 1 tumpukan kecil lagi dan 1 tumpukan super besar seperti bukit. Kak Fang beruang putih, aku cukup menyimpan yang ini saja. Rubah putih menatap tumpukan camilan super besar itu. Matanya memancarkan cahaya hijau. Beruang putih menunjuk tumpukan kecil sambil berkata, Kak Fang beruang putih, yang ini cukup untukmu gunakan berlatih. Lalu menunjuk tumpukan super besar sambil berkata, yang itu semuanya untuk adik perempuan. Lin Wan, wah, pria ini sepertinya benar-benar menyukaimu. Sepertinya dia tertarik padaku. Aku menjentik dahi rubah putih. Tokoh utama, apa kamu baru punya otak saat jatuh cinta? Semua hal kamu pikirkan soal cinta. Rubah putih masih tidak terima. Aku berkata pelan, tokoh utama, masih mau camilan atau tidak? Seketika langsung menurut. Aku menatap beruang putih dengan khawatir. Tokoh utama, aku sudah mengosongkan tempat ini.